Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan medan magnet induksi. Titik P dan titik Q masing-masing berada pada jarak 5 cm dan 20 cm dari sebuah kawat lurus panjang berarus listrik 10 ampere. Nilai perbandingan antar induksi magnetik di titik P dan di titik Q adalah titik-titik. Oke, di sini kita gambarkan terlebih dahulu keadaannya ya. Kita gambarkan kawatnya. Misalnya di sini kawat berarus yang sangat panjang ya, kawat lurus. Di sini I-nya sebesar 10 ampere. Kemudian ada dua buah titik ya, ada dua buah titik, misalnya ini titiknya ini titik yang pertama, di sini jaraknya ke sini adalah ini P ya, ini titik P, kemudian ada titik Q, misalnya jaraknya 4 kalinya ya, 4 kalinya dari titik P, misalnya di sini ini titik Q ya. Ini kawatnya panjang. Oke, di sini 5 cm, kemudian yang ini adalah 20 cm. Oke, kita tahu bahwa medan magnet induksi yang disebabkan oleh kawat yang sangat lurus ya, yang lurus dan sangat panjang itu besarnya adalah sebesar mu0 dikalikan I per 2 pi A ya. Dengan A itu adalah jarak antara kawat yang panjang ini dengan titik tersebut ya. Kemudian mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa. Yang besarnya adalah sebesar 4 pi dikalikan 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat bahwa mu0 I-nya kemudian 2pi itu kan sama ya. Jadi untuk kasus untuk di titik P dan titik Q, mu0 I per 2pi-nya kan sama. Jadi yang mempengaruhi perbedaan medan magnetik induksi di titik P dan Q hanyalah A-nya saja. Sehingga bisa kita tuliskan di sini ya. Di sini bahwa mu0 I per 2pi-nya untuk kasus ini adalah konstan, sehingga B hanya dipengaruhi oleh jarak ya, jarak antara titik dengan kawat berarus. Kita mau lihat perbandingannya antara titik P dengan titik Q. Ya, kita tuliskan saja di sini, berarti B di P berbanding B di Q itu sama dengan, perhatikan kalau B-nya di atas maka A-nya di bawah ya. Sehingga nanti di sini kita tuliskan AP-nya di bawah, AQ-nya di atas. Karena berbanding terbalik. Kita masukkan di sini AQ-nya tadi sama dengan 20 cm ya. Jadi jarak antara kawat ke Q-nya adalah 20, sedangkan jarak antara kawat ke titik P itu adalah 5 cm. Sehingga perbandingannya BP dibanding BQ itu sama dengan 4:1 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Suatu lengkungan kawat dialiri arus I, lihat gambar. Kuat medan magnet di titik A adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini ada kawat lurus, kemudian di sini melingkar setengah lingkaran, benar arus ke atas ya. Ditanyakan adalah berapakah kuat medan magnet di titik A, Kita perhatikan titik A ini jika dipengaruhi oleh kawat yang berarus di bawah yang panjang ini, yang lurus, maka kita perhatikan kalau kita luruskan ke atas ya, maka pengaruh dari kawat yang lurus ini di titik A itu B-nya sama dengan 0. Jadi medan magnet di titik A tidak dipengaruhi oleh kawat yang lurus ini ya, tidak dipengaruhi. Jadi hanya dipengaruhi oleh kawat yang melingkar ini saja.
Jadi hanya kawat yang melingkar saja. Besarnya medan magnetik yang disebabkan oleh kawat melingkar adalah B sama dengan mu 0 I per 2A. Jadi bedanya dengan kawat lurus, kalau kawat lurus per 2 pi A, tapi kalau untuk kawat melingkar ini hanya per 2A saja. Nah, kita perhatikan di sini kawat yang melingkarnya hanya setengah keliling lingkaran, hanya setengah dari lingkaran saja, maka kita tuliskan di sini 1 per 2 ya, 1 per 2 lingkaran. Kita masukkan B sama dengan 1 per 2. Kita tahu bahwa mu 0 atau permeabilitas ruang hampa itu sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter ya. Tapi di sini kita perhatikan di sini mu 0-nya masih ada. Jadi mu 0 tidak usah kita ubah. Oke, kita masukkan di sini kita kali-kalikan saja langsung ya. Kita kalikan saja nanti hasilnya akan sama dengan mu 0 I per 4A ya. Kita cari, nah 4A-nya itu, A-nya itu yang mana? A-nya itu adalah R ya, R. Di R, nah kita cari jawabannya yang ini ya. Jadi jawabannya yang option C. Oke, berikutnya soal yang berkaitan dengan solenoida. Induksi magnetik di sebuah titik yang berada di tengah-tengah sumbu solenoida yang berarus listrik adalah titik-titik. Pernyataan yang benar adalah yang seperti apa sih solenoida itu ya? Solenoida itu adalah kawat yang kumparan seperti ini ya, ini disebut dengan solenoida. Jadi jika kawat ini dialiri oleh arus listrik ya, oleh I, maka nanti di sini akan menimbulkan medan magnet. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa sih medan magnet induksi yang dihasilkan dari sebuah solenoida. Jika berada di tengah-tengah ya, berada di pusat dari solenoida di sini misalnya di tengah-tengah ya, maka B misalnya kita bilang saja ini adalah titik P gitu ya. Maka B di titik P ini, B di P itu akan sama dengan mu 0 dikalikan I dikalikan N dibagi dengan L ya. Apa itu N? N itu adalah jumlah lilitan kawat ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 lilitan kawat. Nah, apa itu L? L itu adalah panjang kawat atau panjang dari solenoidanya ya. Nah, ini adalah L-nya. Bagaimana B di ujung solenoida ya? Di ujungnya, kalau di ujung di sebelah kanan atau di sebelah kiri misalnya ya, kita misalnya di ujung sebelah kanan ya, kita bilang di sini adalah misalnya titik Q gitu ya, titik Q, maka di titik Q atau di ujung sebelah kanan atau ujung sebelah kiri hanya dipengaruhi oleh sebelah saja ya, sehingga medan magnet yang dihasilkannya B di Q itu hanyalah setengah dari medan magnet yang berada di tengah-tengah atau pusat solenoida. Jadi di sini setengah mu 0 I dikalikan N per L ya, per L. Oke, di sini kita lihat optionnya. Katanya induksi magnetik di titik yang berada di tengah-tengah ya, berarti ada di P. Berbanding lurus dengan jumlah lilitan kawat, benar. Kemudian berbanding lurus dengan kuat arus, benar ya. Berbanding lurus dengan permeabilitas zat dalam solenoida, ini benar, berbanding lurus. Kemudian berbanding terbalik dengan panjang solenoida, ya, berbanding terbalik ya, benar. Sehingga jawabannya adalah yang E. Dari sebuah solenoid disajikan tabel data seperti di bawah ini. Kita lihat di sini keadaan 1 ya, solenoidnya dialiri arus 16 ampere, kemudian lilitannya 1000 lilitan dan panjang
selenoidnya adalah 10 cm. Dan keadaan kedua, ampere meternya, arus yang mengalir pada selenoid adalah 4 ampere, jumlah lilitan 1000 dan panjang selenoid 10 cm. Perbandingan induksi magnetik di pusat selenoid pada keadaan 1 dan keadaan 2 adalah, jadi ini di pusat selenoid ya. Kita tuliskan di pusat selenoida B di P. Kita gambarkan lagi selenoidnya ya. Ini misalnya selenoidnya seperti ini ya. Ini ada arus yang mengalir ya. Dan ini misalnya arusnya ke bawah. Kemudian panjang selenoidnya itu adalah panjangnya L. Maka di pusat selenoid di titik, nah di tengah-tengah ini ya, kita bilang saja di pusatnya. Nah di P itu besarnya sebesar apa? Induksi magnetiknya sebesar B di P itu akan sama dengan mu 0 dikalikan I dikalikan N. N itu adalah jumlah lilitan kawat per L. L-nya adalah panjang selenoidnya. Oke, sekarang untuk dua perbandingan ini kita bandingkan saja di sini B1 dibandingkan B2 ya. B1 dibandingkan B2, kita perhatikan mu 0-nya sama, I-nya yang berbeda, I berbeda, jumlah lilitan kawat sama ya, di sini sama, panjangnya juga sama, sehingga hanya dipengaruhi saja perbedaan antara keadaan 1 dan 2 itu hanya oleh I-nya saja. Maka bisa kita tuliskan di sini sama dengan I1 berbanding I2 ya, karena yang lainnya nilainya sama. Kita masukkan I-nya di sini 16 per 4 ya, sehingga perbandingan adalah 4 banding 1, sehingga jawabannya adalah yang D, yaitu 4 banding 1. Perhatikan gambar arah arus listrik I, medan magnet B, dan gaya magnetik atau gaya Lorentz F ya. Keterangan dot sama dengan arah menembus keluar bidang gambar. Cross sama dengan arah menembus ke dalam bidang gambar. Hubungan antara I, B, dan F yang benar adalah pada gambar titik-titik. Nah ini hubungan antara I, B, dan F ini menunjukkan gaya Lorentz ya. Jadi kalau kita ingat gaya Lorentz atau gaya magnetik itu adalah gaya yang dihasilkan akibat kawat berarus listrik yang berada dalam pengaruh medan magnet. Jadi setiap kawat yang berarus listrik berada dalam pengaruh medan magnet, maka ia pasti akan dikenai gaya. Nah, gayanya adalah gaya magnet atau disebut dengan gaya Lorentz. Besarnya sebesar apa gaya Lorentz? Sebesar I dikalikan L dikalikan cross B ya. Ini tandanya vektor, perkalian cross vektor, atau nanti menghasilkan gaya Lorentz atau gaya magnet sama dengan I itu arus, L panjang kawat, B dikalikan dengan sin theta, dengan theta adalah sudut antara L dan B. Oke, untuk mencari hubungannya kita pakai kaidah tangan kanan. Kita gunakan I di sini sebagai arah ibu jari ya. Ibu jari kemudian cross B. Nah, yang B itu adalah 4 jari kita membentuk sudut 90 derajat. Nah, arah telapak tangan kita menunjukkan arah dari gaya magnetnya ya atau gaya Lorentz-nya. Oke, kita coba yang pertama. Arah ibu jari ke atas, kita pakai tangan kanan. Ibu jari ke atas, kemudian B-nya arah 4 jari kita ke sebelah kanan. Silakan antara ibu jari dan 4 jari sisa membentuk sudut 90 derajat. Maka kita perhatikan F itu atau telapak tangan kita mengarah ke dalam ya, jadi ke dalam layar. Jadi sehingga seharusnya di sini F-nya itu tandanya adalah cross ya, cross. Jadi yang satu itu pasti dinyatakan tidak benar. Oke, yang nomor 2, I ke atas, ibu jari ke atas, kemudian 4 jari kita masuk, kemudian arah telapak tangan kita ke sebelah kiri ya. Maka ini adalah jawaban yang benar. Untuk yang nomor 3, kita perhatikan I-nya ke bawah, arah ibu jari ke bawah, kemudian B-nya ke sebelah kiri, maka arah telapak tangan kita
itu arahnya nanti menembus bidang gambar ya, arahnya ke arah menembus bidang gambar, harusnya tandanya cross di sini ya. Harusnya tandanya cross sehingga ini juga keliru ya. Oke, nomor 4 kita perhatikan arah ibu jari ke atas, 4 jari kita ke sebelah kiri ya, maka F-nya itu harusnya keluar ya, harusnya keluar, harusnya dot. Nomor 5, I ke atas, ibu jari ke atas, B-nya ke arah kita, F-nya harusnya ke sebelah kanan harusnya ya. Jadi yang ini keliru. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Demikian pembahasan soal tentang medan magnet induksi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.